kami akan membawakan podcast kepada kalian tentang lika-liku apa sih itu burnout dan kok kayaknya banyak banget sih orang yang bilang aku burnout gitu. Nah, pada kali ini kita akan mengupas apa sih burnout itu dan bagaimana cara mengatasinya. Saya Kavi dan ini rekan saya Azril. Nah, di podcast kali ini kita kehadiran narasumber yaitu Ibu Trinovita Hedalena, SPSI. Nah, beliau ini adalah seorang psikolog Pusbaga atau Pusat Pembelajaran Keluarga Kenari, Kota Yogyakarta. Beliau juga merupakan psikolog klinis anak, remaja, dewasa, dan keluarga. Beliau juga merupakan life and parenting coach. Beliau sudah tersertifikasi Certified Professional Coach 3 Hours approved by the International Coach Federation atau ICF. Nah, kita langsung mulai aja ya. Oke, selamat siang Ibu Novi. Selamat siang, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi kita punya pertanyaan untuk membuka topik ini nih. Jadi sebenarnya apa itu sih burnout itu sebenarnya apa ya? Definisinya apa? Definisi burnout seorang psikologi. Iya, psikologi. Luar biasa ya, ini kita tema kali ini burnout ya. Betul. Jadi burnout itu kelelahan yang luar biasa gitu pada seseorang, kelelahan baik fisik, mental ataupun emosionalnya. Nah, ini biasanya dipicu oleh stres gitu ya, stres yang berkepanjangan. Misalkan kalau kalian kuliah kan ya, kuliah itu biasanya hal-hal yang memicu stres itu apa? Wah, Tugas yang bertumpuk pasti kan, terus apa lagi? Berbagai macam proyek ya, banyak proyek, event sudah menumpuk, ada banyak tuntutan, target waktu begitu ya. Nah, itu kan biasanya bertumpuk-tumpuknya itu kan berkepanjangan. Stres belum lagi satu, belum selesai tuntutan yang baru. Belum lagi tuntutan lain lagi, mungkin orang tua juga tuntutannya biar cepat selesai, jadi harus sesuai nilai-nilai juga. Nah, itu menyebabkan ada hal yang membuat lelah gitu ya. Secara fisik kan lelah juga, secara mental itu kan terkait dengan pikiran dan emosi. Nah, itu juga bagaimana bisa menyesuaikan dengan banyak-banyaknya tugas misalnya tadi itu, terus waktu yang luar biasa, mungkin saja manajemen waktunya kurang gitu ya, sehingga ya bisa jadi lelahnya luar biasa gitu. Oh, berarti burnout ini pemicunya adalah kelelahan yang luar biasa. Ya, jadi burnout itu kelelahan yang luar biasa karena faktor tadi secara physically, emosi dan juga mental. Dan orang yang biasanya burnout itu jatuhnya jadi susah untuk melakukan kegiatan yang lainnya kan? Iya. Jadi ciri-cirinya begini. Kalau secara physically mungkin dirasa misalnya nih bangun tidur gitu ya. Biasanya oke gitu langsung bisa beraktivitas. Nah, ini terlihat kalau bangun tidur tuh rasanya kok capek luar biasa gitu. Merasa tidak melakukan yang berat tapi tetap capek. Terus nggak semangat, kayaknya mau ke kampus malas sekali gitu. Nggak ada punya semangat. Misalnya ada proyek-proyek yang mungkin di kampus apa gitu ya, itu kayaknya mau ketemu dengan orang-orangnya udah males, jadi kayaknya menghindari gitu. Jadi kelihatan gitu bahwa kalau dari secara sosial dia tidak mau berpartisipasi ya, jadinya kelihatan gitu ya, ada problem gitu. Kemudian kalau di akademis ada penurunan dari akademisnya yang biasanya nilainya bisa maksimal, yang ini semakin lama semakin menurun gitu. Kalau udah marah juga, udah tersinggung, emosionalnya. Kalau menurut Bu Novi, kalau orang itu mengalami burnout itu menandakan apa sih di kesehatan mentalnya yang kena burnout itu? Ya, karena persoalan yang panjang dan seseorang itu belum bisa memanajemen diri, kan ada persoalan ya sebenarnya kita ya. Ada keterampilan yang harus kita miliki, yaitu keterampilan manajemen emosi, kemudian manajemennya juga manajemen stres, bagaimana mengatasi stres, sama manajemen konflik. Nah, kalau ketiga hal itu tidak dimiliki, gitu ya, keterampilan itu tidak dimiliki, maka terjadilah itu burnout, karena dia tidak bisa mengatasi persoalan-persoalan. Misalnya gini contoh, ada seorang yang mungkin saja memperbandingkan gitu, misalnya
nilai-nilai kalian terus diperbandingkan, atau kalian di sosial media deh gitu. Jadi kalau punya sosial media harus like berapa like, berapa view-nya gitu. Kemudian kan ini kan jadi proyek gitu. Kemudian nggak ada sama sekali yang menonton, itu terus kemudian jadi baper gitu, terbawa perasaan. Nah, hal-hal yang menumpuk begitu itu bisa jadi gitu, masuk lama gitu nggak diselesaikan. Tidak memiliki punya manajemen emosi, tidak memiliki manajemen stres, bagaimana menghadapi persoalan, ada masalah gitu. Nah, yang seperti ini dibiarkan terus menerus itu menjadi lelah kan, lelah nggak tahu ya, terus jadi frustasi gitu, jadi stres, frustasi, nggak bisa mengatasi. Nah, akhirnya muncullah itu burnout. Gitu. Ini menarik banget ini tadi disebutin betul. Kalau dari media sosial pun kita bisa mendapatkan burnout itu ya. Padahal di media sosial pun itu sebenarnya hanya persaingan semu ya Bu. Iya. Cuma like itu padahal sebenarnya cuma nomor doang. Iya, cuma nomor aja. Tapi kan apa-apa. Nah, iya. Kecuali kalau memang kita konten kreator atau Iya. artis yang memang like itu benar-benar berpengaruh pada Tapi brand. mungkin secara identitas sosial Iya. buat remaja itu sangat mempengaruhi ya. Perlu untuk dieksiskan tuh, Iya. ingin orang tahu kalau bahwa Iya. dia tuh diakui gitu. Iya, misalnya dia punya kegiatan terus dimunculkan di sosial media, nggak ada yang sama sekali nge-like. Itu ada seseorang yang punya tipikal Memang merasa, langsung kayak, aduh gitu ya. cuman gara-gara nggak di Iya, like. bisa juga gitu. Itu mungkin masalahnya ada di manajemen emosi ya. Bu, Iya, kalau di itu. manajemen emosi. Nah, kalau berbicara dengan manajemen emosi dan manajemen konflik mungkin dan manajemen Waktu ya. Nah, kira-kira Ibu ini ada tips nggak sih bagaimana khususnya dalam manajemen emosi? Iya. Ya. Kalau kita menyadari sebenarnya kita itu kan sebenarnya gini, secara psikologis gitu, kita kan dipengaruhi oleh 3 hal. Apa sih? Pikiran, Ya. emosi, sama perilaku. Perilaku. Nah, semuanya terkait. Nah, awal kita bisa menyelesaikan, jadi logika berpikir kita jelas gitu ya. Iya. Itu kan harus diselesaikan dulu emosinya. Berarti paling dasar itu emosi. Semuanya itu harus bersinergi Emosi. gitu ya. Nah, bagaimana cara mengatasi emosi itu kan banyak cara sebenarnya. Iya. Ada orang yang misalnya dia punya terkait dengan emosinya, misalnya sedih, nangis sudah rampung gitu ya. Atau dia menulis gitu loh, curhat lewat buku harian melampiaskan ya. emosinya. Atau olahraga juga Iya. bisa gitu. Banyak cara sebenarnya. Kalau di psikologi ada juga yang namanya mindfulness gitu. Bagaimana kita iya. bisa fokus, betul-betul fokus untuk menjalankan sesuatu. Jadi nggak kepikiran kemana-mana. Jadi fokus saat ini, pekerjaan ini hari ini gitu, di jam sekarang gitu. Itu benar-benar difokuskan. Nah, pada saat menjalani fokus gitu, itu dengan mudah, rileks kita, artinya kita bisa mengelola emosi kita karena kita nggak kemana-mana. Nah, cara ngaturnya itu begitu. Jadi mulai ya, pertama kalau menurut saya ada 3 hal, Iya. 3L namanya. Kalau saya pakai prinsip. Oh, 3L. Suka 3L. L yang pertama itu adalah look itu melihat, Iya. mengamati, mengobservasi bagaimana diri kita gitu. Kita Hmm. dalam keadaan apa ya? Apakah happy kah, senang kah, sedih kah gitu. Itu yang perlu kita sadari dulu. Oke, kalau misalnya sekarang cemas ya, cemas misal tugas, kita harus sadari dulu nih, setelah mengobservasi rasanya enak gak, nggak nyaman di mana ya gitu. Kita harus sadari dulu itu, terus kita akui, oh iya saya itu sedang cemas sekarang gitu. Mengobservasi Nah, diri. Kita harus tahu apa yang kita rasakan Iya, terlebih betul. dahulu. Terus kita harus punya makna dari peristiwa itu. Oh, cemas itu maknanya apa ya? Gitu ya. Apakah maknanya cemas itu berarti saya, kan ada kan gitu, wah berarti saya kayaknya nggak akan bisa nih melakukan ini. Kayaknya orang Ragu-ragu. ya ada ragu-ragu. Nah itu kalau makna-maknanya negatif gitu, kita harus ubah makna itu. Oh, dengan Nah kan itu baru L pertama. Iya, baru pertama, baru Terus, lihat dulu. iya, terus kemudian baru kita ubah maknanya. Kalau negatif gitu, berarti kita ubah menjadi positif. Apa sih misalnya ada keraguan, ada kegagalan, harus kita bikin klarifikasi sendiri gitu. Apa yang kira-kira kalau positif gitu, misalnya tadi cemas gitu, nanti gagal ya, kayaknya nggak mungkin. Apa kira-kira kalau hal positifnya? Saya bisa lakuin ini. Ini pengalaman Mungkin yang ini buat hal untuk belajar ke depannya. Iya. Nah, gitu. Itu kan sudah terasa
kerasa bedanya kan, Iya. emosinya terus pada saat saya, oh iya ini tantangan nih pertama Iya, betul. kali gitu ya, saya belajar gitu. Saya nggak akan tahu saya rasanya seperti apa sebelum Kalau saya belum nyoba. mencoba gitu. Itu rasa emosinya kan berubah kan. Betul. Terus kemudian kembali ke cara pikir kita. Nah dari pikir kita berarti oke, terus setelah kita menyadari baru kita mengakui gitu. Baru logika berpikir kita jalan bahwa oh iya ya, ini bahwa pengalaman saya harus melakukan apa agar saya tidak gagal. Gitu kan yang terjadi. Kecemasan ini karena apa? Oh karena saya belum siap ya, kayaknya harus saya ajak bicara siapa yang lebih berpengalaman ya. Saya akan menemui siapa ya yang punya pengalaman ini sehingga saya bisa mengantisipasi kecemasan saya itu gitu. Itu L pertama Pertama, gitu baru ya. pertama yang sudah bersyukur sekali. Oke. L yang kedua adalah listen itu mendengarkan. Iya, listen. Kita harus perlu mendengarkan orang lain yang lebih punya pengalaman dibanding kita. Kita. Siapakah mungkin teman yang sudah berpengalaman untuk mengatasi kecemasan kita itu ya, ataukah dosen kita atau orang tua kita, siapalah. Paling tidak kita dengan cara curhat gitu ya, itu lumayan kecemasan itu bisa berkurang. Mempunyai support system gitu ya. Support system itu besar mengurangi kecemasan kita. Itu L yang kedua. L yang ketiga, kalaupun betul-betul kita ngerasa bahwa ternyata kecemasan kita itu hal yang betul-betul terkait dengan hal-hal yang berat gitu, kita udah nggak bisa, udah frustasi dan nggak ada untuk jalannya, ya berarti harus cari bantuan profesional. Terus siapakah? Butuh psikolog kah atau butuh profesi lain kah yang untuk mengatasi hal-hal yang tadi terkait dengan burnoutnya tadi. Kalau physically-nya memang ternyata berat, memang tubuhnya sudah sampai dia nggak bisa, ibarat kata udah nggak bisa beraktivitas, sudah sampai ibarat kata muntah-muntah, dia udah lemas gitu ya. Oh berarti ini butuh bantuan profesional dokter, berarti dia harus mencari layanan kesehatan. Atau masalah tadi gitu dengan pikirannya, emosinya, oh berarti butuh bantuan psikolog. Jadi L yang ketiga itu link, jadi menghubungkan dengan bantuan profesional. Jadi 3 hal sederhana itu saja sih untuk mengatasi burnout. Tadi itu 3L ya guys, ada look, ada listen, dan ada lead. Nah sekarang saya mau tanya nih Bu, jadi kan saya punya banyak teman ya, dan mereka itu mengaku mengaku burnout. Zaman sekarang itu banyak sekali ya, bahkan ada di sosmed mereka mengaku burnout, dan saya kira ya Bu, kok ini kayak berlebihan gitu loh Bu, kayak ini mah cuma males aja, bukan burnout. Nah saya mau tanya, gimana sih cara membedakan antara burnout atau cuma malas aja? Tapi cuma pengen bilang burnout untuk menjustifikasi dia itu malas. Itu malas. Berarti harus punya analisa. Analisa pertama, dia punya goal atau tidak? Goal terhadap kegiatannya. Dia misalnya, oh aku burnout nih karena apa? Ya udah, kamu sebenarnya punya goal apa sih? Gitu. Dalam kegiatanmu. Setiap orang kan pasti harus ada goal yang jelas ya. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan, ibarat kata gini, kalau kita mau ke suatu tempat, kita harus tahu tempatnya. Kalau enggak kita akan berputar misalnya itu harus jelas goalnya. Oke, setelah lihat goal, gini-gini, kemudian baru kita lihat kondisi sekarang tuh realitanya itu seperti apa. Ya kan? Dia bilang, aku tuh kayak begini gitu, aku tuh sudah berusaha begini. Benar nggak sih? Coba kita lihat misalnya seberapa. Realnya yang sudah kamu lakukan seperti apa, atau yang belum kamu lakukan apa, gitu. Barulah setelah itu ya udah gitu, berarti apa yang harus kamu upayakan gitu. Jadi bisa kelihatan loh kalau dia bingung gitu, nggak jelas goalnya. Oh iya, berarti ya itu ya sebenarnya mungkin bukan burnout ya, karena memang dia sendiri dalam kondisi yang nggak jelas sebenarnya gitu, nggak punya tujuan yang jelas gitu ya. Karena kan tuh burnout itu udah benar-benar kayak kehabisan daya itu loh. Bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, saking banyaknya. Iya, saking banyaknya. Ya mungkin dia harus ada analisa hal-hal yang, ya itu yang dia harus punya tujuan yang jelas. Kemudian juga mungkin manajemen waktunya, gitu, manajemen diri sebenarnya lebih tepatnya. Bagaimana dia bisa mengatasinya? Sekarang kan udah ada teknik Pomodoro, ada kan? Udah tahu kan? Itu kan
manajemen Manajemen waktu waktu, kan, kayak tomat, jadi melakukan 20 menit fokus, baru kemudian 5 menit istirahat. Begitu terus sampai sesi berikutnya, keempat mungkin ya dibatasi, terus baru istirahat setengah jam. Nah itu kan, pelan-pelan bertahap bisa Yang selesai. numpuk lama-lamanya. Iya, gitu. Mungkin perlu dianalisa dulu gitu seseorang itu, baru dia bisa bilang burnout. Jadi kita belum tahu kalau orang-orang yang ngaku burnout itu apakah burnout beneran atau memang Iya. masih bingung ya? Ya bingung maksudnya gitu. apa Mungkin kalau sudah dianalisa gitu, oh berarti di sini ya gitu. Artinya secara fisik aku begini, mungkin secara emosiku begini. Gitu. Itu harus dianalisa dulu. Dan ya kalau mau lebih tahu ya ke psikolog aja, apakah saya benar atau tidak. Oh iya. Nggak self diagnosis. Oh iya itu bahaya banget ya sekarang. Iya. Banyak banget yang Kan nggak bisa kita kemudian dengan mungkin saja bisa masuk, tapi kan tetap harus dilihat juga ya. Dan hanya profesional yang berhak mendiagnosa. Jadi dia tidak bisa mendiagnosa. Kalau ada yang bilang begitu, mungkin ditanyakan aja hasil diagnosanya siapa, psikolog siapa gitu ya. Kalau dia tidak bisa mengatakan, berarti dia bukan benar-benar burnout. Jawabnya malah saya sendiri. Gitu ya. Kalau untuk pasien-pasien yang beneran mengaku burnout ini, kalau misalnya beneran didiagnosa itu, apakah hasilnya itu memang ada underlying problemnya atau kayak penyakit mental lainnya yang membuat burnout, atau justru malah sebaliknya burnout itu melahirkan penyakit mental itu? Ya bisa jadi kedua-duanya. Oh iya. Gitu. Makanya ya itu perlu tadi bila ada 3L tadi yang saya bilang, kalau memang dia betul-betul tidak bisa mengatasi ya dia harus dihubungkan ke profesional agar diketahui gitu. Apakah memang dia betul-betul ada sesuatu gitu ya yang terkait dengan kesehatan mentalnya sehingga dia burnout, atau burnoutnya dia itu terus kemudian menimbulkan banyak problem. Jadi untuk menghindari burnout ya, pertama tadi kita perlu time management skill, conflict management, dan stress management. Nah, untuk para gimana ya? Jadi kami kan masih dewasa awal ya, baru dewasa. Konsep manajemen waktu itu sangat asing ya. Jadi kan apa diatur. Betul. Apa itu kayak tinggal manut orang tua ya. Mereka tahu semuanya. Jadi untuk kita yang baru saja dewasa. Iya. Menurut Ibu Novi, kalau saya sih sebenarnya waktu itu 24 jam itu sama. Iya betul. Jadi tapi kelihatannya orang lain bisa melakukannya lebih banyak gitu. Ya sebenarnya nggak ada ya istilahnya manajemen waktu. Jadi sebenarnya lebih tepatnya ke manajemen diri. Manajemen diri itu terkait dengan manajemen emosi. Jadi waktu itu kan 24 jam itu waktunya sama. Semuanya 24 orang. Sehingga kenapa orang lain bisa lebih produktif dengan 24 jamnya, sedangkan kita mageran gitu ya. Apa sih nama istilahnya, gegoleran gitu ya. Jadi menurut saya itu yang lebih memanajemen diri, tahu skala prioritas yang saya bilang tadi, goalnya jelas. Misalnya nih, kalian kuliah, kalian pasti harus jelas kuliah itu goalnya misalnya apa, yang ingin kalian hasilkan apa, goalnya kuliah itu apa, apakah lulus dengan tepat waktu atau dengan nilai, atau justru saya lulus itu menjadi misalnya seorang sarjana yang meningkatkan rasa kebersyukuran saya dan membuat kegiatan yang lebih bermanfaat. Itu kan semua tergantung goalnya. Nah dengan goal itu kemudian barulah dilihat kembali dengan tugas-tugasnya. Nah kita tinggal ini aja atur saja gitu. Dalam waktu 24 jam itu bikin tertulis pagi itu, kalau bisa ya harus dibikin sepagi mungkin. Ya seperti rutin gitu. Pagi apa kegiatannya, jam sekian apa gitu. Nah untuk pertama kali kan harus memaksakan diri dengan kegiatan itu, karena kan secara biologis tubuh kita terbiasa. Kita misalnya gini, pagi setelah sholat kita melakukan olahraga gitu. Jadi Bu Novi dulu sempat melakukan waktu kuliah itu setiap habis sholat subuh
pasti lari. Oh iya. Ya di apa sih namanya bunderan gitu ya dulu namanya. Jadi wajahnya itu kelihatan seger gitu ya. Tapi itu rutin gitu. Jadi paling bagus itu konsisten rutin pagi selesai sarapan kemudian mandi kemudian kita beraktivitas. Misalnya kosong, ya udah kosong itu dijadwalkan ke perpus gitu. Jadi itu rutin yang bikin tubuh kita juga jadi sehat. Jadi kalau bisa ada agenda harian waktu yang kita buat untuk kita lebih produktif. Jadi kuncinya itu untuk membuat sebuah rutinitas itu. Iya, tapi harus seimbang ya. Jangan Jadi ada kayak kegiatan, overload gitu ya. iya, jadi ada kegiatan-kegiatan yang buat kita misalnya itu tadi yang saya bilang, jadi ada waktu sekian yang kita kemudian ada waktu untuk apa sih refreshing gitu. Terus ada kegiatan olahraganya oke, untuk kegiatan organisasinya oke misalnya gitu. Jadi artinya selama 24 jam itu kita yang mau menentukan ini kita mau produktifnya seperti apa. Saya rasa kalau itu sudah kita rencanakan kemudian kita upayakan, tidak ada kata burnout sebenarnya. Ngomongin tentang olahraga, agak saya track gitu tentang olahraga ini. Kalau secara dilihat dari spesies lain ya mungkin olahraga itu aktivitas yang sepertinya malah menyiksa diri. Misalnya kok beda ya sebagai manusia. Semoga saya manusia. Sebagai manusia itu kok di experience saya sendiri kenapa kalau olahraga itu justru malah menyegarkan pikiran gitu. Oke. Menurut saya kuncinya adalah pemaknaan sebenarnya. Oh iya. Kan segala sesuatu itu kan tinggal memaknakan aja peristiwa itu. Olahraga gitu dalam pikiran kita itu bahwa olahraga itu investasi yang panjang gitu. Mungkin kita membayangkan misalnya kayak saya teman-teman itu pasti kan melebar ya gitu ya. Kalau udah ibu-ibu tuh melebar. Saya dulu waktu zaman berumah tangga saya membayangkan tubuh saya nanti tetap ideal. Nah membayangkannya itu memang sudah di muka. Jadi sehingga kita punya semangat, olahraganya ini invest. Nanti pada saat saya usia sekian, saya masih tetap langsing. Saya masih tetap cantik misalnya gitu. Jadi kayak saya tetap gagah. Gitu. Juga tetap. Iya dong. Iya. Kavi sama Azri kan membayangkan, Kavi 10 tahun berikutnya mau jadi apa? Mau jadi misalnya dengan olahraga ini saya pengen begini kan nggak ada bayangan. Nah bayangan itu yang harus dimunculkan, diafirmasi setiap hari. Agar terus olahraga. Nah, jadi mungkin sekarang tidak terasa, tapi investasi jangka panjangnya akan terasakan. Dan itu kan membuat kita jadi semangat. Gitu. Karena untuk meraih goalnya itu. Iya, karena maknanya sudah kita munculkan di awal. Berarti semuanya ternyata kuncinya itu pemaknaan ya. Bahkan kegagalan pun yang bisa membuat depresi, membuat kita tidak termotivasi, bahkan itu bisa diatasi dengan pemaknaan ya. Iya. Nanti mau jadi apapun gitu ya, misalnya jadi ibu rumah tangga gitu, membayangkannya jangan hal yang berat-berat ya. Saya juga menghadapi misalnya anak saya, misalnya dia lagi jengkel gitu, saya memaknakannya, anak saya butuh saya. Nah, bukan menjadi sesuatu yang negatif, anak saya kurang ajar gitu. Tapi anak saya perhatian gitu. Itu memaknakan itu jadi berubah loh kita. Afirmasikan kepada. Iya, afirmasi. Terus akhirnya berubah juga kita dengan anak tetap menyenangkan gitu. Sama kalian juga gitu memaknakan sesuatu, kok semangat ya dengan pekerjaan yang dengan deadline gitu, tapi karena pemaknaannya itu saya melihat bahwa gitu ini adalah kegiatan yang memang untuk mencapai saya sebuah keberhasilan. Kapan lagi kalau nggak saya lakukan sekarang gitu. Saya mau nanya nih, ngomong-ngomong tentang afirmasi ya. Iya. Kan memang sudah terbukti kalau teknik mengafirmasikan sendiri kayak ke orang tua anaknya, kamu nanti pintar, kamu nanti rajin, itu terbukti kalau akan memang membuahkan hasil ya. Tapi ada tren ya untuk pas sudah dewasa itu mengafirmasi diri itu apakah bisa? Iya nggak sih kayak send me gitu. Iya kayak misalnya di YouTube ya, belum saya lihat ada video afirmasi diri. Nah di audionya itu nanti ada audio yang bilang saya adalah orang yang rajin, saya adalah orang yang hebat. Apakah itu ada basisnya sama sekali atau bagaimana? Ada itu. Itu sebenarnya diambil dari otak sebenarnya, linguistic programming. Jadi memprogramkan gitu yang ada di otak dengan linguistik, dengan bahasa, dengan komunikasi. Jadi afirmasi mengatakan itu juga memprogramkan otak kita
untuk menyelesaikan apa yang Iya, dikasih tahu. iya. Itu nanti akan terekam di dalam otak kita. Sehingga kalau kita mengatakan keluar gitu, itu kan jadi menguatkan, menguatkan perilaku. Itu masuk di dalam otak kita. Jadi kalimat itu tidak hanya yang dikatakan, tapi kalimat yang ada di dalam pikiran kita pun bisa kita program, kita setting. Sebenarnya itu juga jadi apa ya, semacam penyembuhan juga gitu ya, buat tadi yang burnout, yang frustasi, yang depresi gitu. Itu kan karena gini ya, seseorang itu kenapa menjadi gangguan gitu. Itu kan sebenarnya ada yang struktur yang berubah dari cara berpikir dia memunculkan emosinya, terus perilakunya. Nah itu disetting kembali seperti yang sebelumnya atau jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Macam mereprogram otak kita. Iya gitu. Nah kalimat-kalimat itu kalau buat anak-anak kan memang ada usia-usia. Iya, gampang Usia-usia gitu. Memang ada usia-usia yang dia mampu memang secara otak itu setengah sadar, setengah ini. Iya. Tapi kalau sudah dewasa sebenarnya sudah banyak pengaruh gitu ya. Sudah terisi. Tapi kadang-kala gini, kenapa orang tua kemudian perlu mengafirmasi juga dan itu berhasil karena ada kepercayaan dari si anak ke orang tuanya. Gitu. Jadi keyakinan itu membuat semakin memperkuat. Mengubah orang ya? Iya, memperkuat pikiran, dari pikiran menjadi akhirnya ke perilakunya. Gitu. Wah, ini agaknya kalau parenting ini. Iya, menarik. Mungkin pertanyaan terakhir. Nah, tadi kan kalau afirmasi bisa kepada anak-anak ya tentunya khususnya itu bisa ya membuat efek baik pada anak tersebut. Nah, kalau sebaliknya nih gimana Bu? Kalau misalnya ternyata orang tuanya malah gini ya, melontarkan kata-kata negatif itu. Nah, iya itu memang. efeknya. Nah, kalau menurut saya bagus nih ada kalian ini, apalagi cowok lagi wah biasa. Calon-calon. Iya, karena di DI-nya itu fatherless itu kurang. Fatherless itu keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Iya. Padahal pengasuhan itu sudah bisa dimulai dari kapan? Dari setelah puber itu udah mulai, kan sudah mulai siap. Kita secara reproduksi sudah siap. Nah, tinggal itu tadi mempersiapkan pengasuhan. Jadi dari kalian itu sebenarnya sudah bisa. Kenapa? Karena keterlibatan ayah itu mempengaruhi kecerdasan yang luar biasa kepada anak. Ayah loh. Jadi kecerdasan intelektual, emosi, sosialnya itu menjadi baik. Jadi pengalaman buat saya personal ya ke anak saya waktu pas diasuh sendiri sama diasuh juga ayahnya terlibat, itu kecerdasannya meningkat. Jadi menurut saya itu. Jadi kalau orang tua sudah mulai ini, kalau bisa belajarnya mulai dari sekarang dewasa awal gini. Nah buat yang mungkin yang menonton gitu ya, ada yang mau siap-siap mau menikah. Jadi tolong please ya gitu. Jadi harus betul-betul menjaga kalimatnya karena itu akan ditiru oleh anaknya, dicontoh. Dan padahal kalau dicontoh kalimat itu akan juga merusak pada otaknya. Kayaknya harus ada sertifikat buat jadi orang tua nih. Harus belajar sama guru dulu. Keren loh, ini keren juga nih. Udah mulai sedikit Iya, persiapan ya. Besok harinya. Ya, karena penting loh, karena kalau laki-laki itu jadi imam, jadi kalian nanti yang harus tanggung jawab. Iya, gitu. Termasuk nanti mencarikan untuk calon ibu, walaupun anaknya nggak ada, seperti apa itu sudah mulai dipikirkan juga. Begitu. Wah, keren ya kita bicaranya. Baik, ya terima kasih para pemirsa. Itu adalah tadi trilogi podcast tentang lika-liku apa itu burnout dan bagaimana cara mengatasinya, dan juga agak side track ke parenting dikit ya untuk para calon-calon orang tua di sana yang menonton, menyaksikan. Terima kasih, dan terima kasih juga pada Bu Novi dan pada yang menonton. That's it from us. Thank you for watching.